Ini suatu kejahatan yang luar biasa, yang harus dihukum mati Pak orang ini dan dikebiri. Ibunya menerangkan bahwa dia ditunjukkan video atau gambar oleh penyidik tentang anak saya, ditindih oleh Fajar, anak saya dalam keadaan tertidur. Saya berpikir dengan keadaan tertidur anak usia 5 tahun, ini segini Pak, anak ini panjangnya. Saya berpikir bahwa anak ini dibius Pak. Gitu. Padahal ini ada statement dari Karo Watprof di Propam Mabes Polri, Agus Wijanto, menyatakan positif narkoba. Tetapi pasal narkoba ini hilang di sini. Dari awal perkara ini mencuat adanya dugaan tindak pidana pemerkosaan ya dan narkoba Pak. Tapi saya lihat dalam perkara ini undang-undang narkobanya tidak masuk. Padahal ini ada statement dari Karo Watprof di Propam Mabes Polri, Agus Wijanto, menyatakan positif narkoba. Tetapi pasal narkoba ini hilang di sini. Bisa langsung direspon Pak di Krimpom Pak dengan Pak Propam kalau ada info ya. Baik, terima kasih pimpinan. Terkait dengan kasus narkoba, pada saat kami mengamankan Fajar itu tidak ada indikasi. Kami kan bergerak penyelidikan itu berdasarkan surat yang kita terima dari Hubinter Mabes Polri. Ya, dari bergerak dari itu, data yang dilampirkan dalam surat yang disertai terkait TKP dan semuanya itu tidak ada yang menyatakan terkait narkoba. Jadi sampai pada pergeseran Fajar ke Mabes Polri, kita juga tidak ada dugaan atau indikasi narkoba. Demikian. Itu masalahnya dicek nggak Pak kemarin? Waktu dicek urin nggak? Tes urin nggak? Kami tidak melakukan tes urin. Oh, yang Propam bisa dijelaskan Pak terkait narkobanya nih Pak, dugaan narkobanya. Waduh, ini udah baru pertama. Mohon izin pimpinan sidang dapat kami sampaikan di sini untuk yang kami serahkan pula di pada saat itu, karena memang kami langsung serahkan ke Mabes Polri, ke Divpropam, kaitannya dengan pelecehan, terus kemudian pada saat itu langsung diproses kaitannya dengan pelecehannya, dan pada saat itu memang mungkin ada pengecekan urin dan dinyatakan positif. Akan tetapi tetap kita proses semua sehingga dalam proses itu untuk diputus untuk di PTDH. Siap, pimpinan sidang. Jadi yang menyampaikan tadi apa positif urin tadi siapa Pak? Siap. Yang menyampaikan positif urin tadi siapa? Yang disebutkan yang terhormat Pak, siapa Pak? Karo Watprof di Propam Brigjen Pol Agus Wijanto. Ini mengatakan positif amfetamin. Pak. Ini bagaimana, mana yang benar? Polda NTT yang salah, Polri yang salah ya? Supaya kita kirim ke Komisi 3. Siap. Kami minta aja hasil tes urinnya itu. Siap. Ini kan protap cara penyidikan perkara kan sudah protap kalian. Siap. Perkara-perkara dugaan tindak pidana dilakukan oleh oknum kepolisian, protapnya sudah ada. Siap. Pasti tes urin pasti dilakukan. Siap. Jadi dilakukan di Propam. Siap dilakukan. Oke, Pak. Jadi kan ini faktanya kan sudah dilakukan, kan dinyatakan nggak dibantahkan itu. Siap. Bahwa positif urin. Pak di Krimpom lantas gimana nih Pak? Baik pimpinan, izin kembali kami menyampaikan, kami bergerak penyelidikannya terkait pengungkapan kasus tindak pidana kekerasan seksual ini bergerak dari surat di Hubinter Mabes Polri. Nah, terkait dengan pada saat rangkaian penyelidikan terhadap Fajar ini kami tidak menemukan indikasi terkait narkoba. Kami tidak mendapat informasi juga kalau dia sebagai pengguna, begitu Bapak. Nah, adapun muncul setelah sampai di Mabes Polri Bapak. Kami juga kaget, juga terus terang kami kaget bisa muncul isu atau fakta ada. Iya Pak, izin Pak. Tapi kan lokus deliktinya kan di tempat Bapak.
Ya kan dia ditangkap pertama kan di tempat Bapak. Di, Ya, yang di kami- wilayah hukum Bapak. Betul. Oke. Siap. Lalu dikatakan ini kita harus bicara ke depan nih Pak. Ya. Gimana menindaklanjuti ini masalah narkoba ini harus diusut juga Pak. Itu loh. Secara teknisnya bagaimana? Jadi lokus deliktinya kan di tempat Bapak nih Pak. Betul, Bapak. Nah sampai Betul. sekarang mungkin lah di sidang ini silahkan saja, nggak ada masalah. Betul. Pak Kajati kan hanya terima berkas Pak ya, Betul. nggak meriksa di awal kan Pak ya. Nah tapi kalau begitu kemudian ini kita konfirmasi bahwa pernyataan tersebut diperiksa urinnya ada narkoba, nggak dibantah juga, faktanya kan ada berarti kan. Nah Iya. ini kan Bapak dari Krim Pak. Teknisnya bagaimana Pak? Gitu loh, supaya yang narkoba ini juga diperiksa. Apakah kan bisa saja diperiksa lagi dari konteks narkobanya gitu loh. Baik Bapak, jadi izin terkait dengan terindikasi pengguna, pada saat itu kami informasinya bahwasanya Fajar itu sebagai pengguna karena dilakukan tes urin di Mabes Polri. Itu saja yang kami dapat Bapak. Nah, pada saat di Polda atau di NTT tidak dilakukan itu Pak, dan itu tidak ada indikasi kami dugaan dia sebagai pemakai pada saat itu Bapak. Muter-muter nih Pak, bulat Pak. Saya nanya, Kenapa? tolong dicermati Pak Dir. Menurut saya udah disidik aja langsung narkobanya Pak. Bapak periksa lagi ya kan ya. Baik. Sidik aja langsung gitu loh. Narkobanya nggak apa-apa terpisah ya. Pak Dir, ya ini akan jadi catatan loh Pak ya. Baik, kami jadikan catatan Bapak. Ya, langsung disidik pidana narkobanya. Baik Bapak. Ya. Ya. Terus ketiga, tentang jumlah tersangka dalam perkara ini. Saya sudah menemui para korban dan orang tua korban, Pak Ketua. Jadi proses anak yang 5 tahun ini menjadi korban, ini proses hampir 1-2 minggu sebelumnya. Si Fani dengan pacarnya tinggal di kos tempat di mana orang tua korban. Dia kos di situ satu kamar, pacaran. Nyatanya di sini tersangka cuma 2, Fajar dan Fani. Nah, pacarnya Fani itu tidak ditersangkakan. Menurut pemahaman kami, patut diduga dia itu bisa bersama-sama membantu atau bahkan dia yang mengatur. Karena dari 1 minggu 2 minggu sebelum terjadi peristiwa ini, anak ini dijemput pagi, dikasih hadiah terus setiap hari. Munculnya image mereka tuh bagian dari keluarga, sehingga orang tuanya bisa bebas menyerahkan kepada berdua ini digunakan mobil hasil daripada rental yang diberikan oleh Fajar. Berdua ini selalu mengajak anak ini sampai dengan peristiwa terjadi. Pas peristiwa terjadi tersebut, anak ini diantar lagi malam, terus dijemput pagi-pagi lagi, pulangnya malam lagi, dijemput lagi pagi, terus itu sampai menurut pemahaman kami dengan orang tua bahwa ini pengkondisian di mana supaya anak ini karena diancam tidak melapor berbicara kepada siapapun juga peristiwa yang dialami anak ini yang dilakukan oleh Fajar. Jadi ini proses pengkondisian berdua nih, orang dua nih, Fani dan pacarnya, secara terus menerus. Yang mengantar ke hotel juga adalah berdua nih dengan mobil hasil rental. Mereka mendapat uang dari Fajar. Jadi patut diduga bahwa ini adalah mereka adalah bagian dari tindak pidana orang perdagangan manusia. Mereka ini bersama-sama ikut menikmati hasil kejahatan tersebut. Menggunakan mobil pun tidak disita. Saya tidak tahu sita apa tidak mobilnya. Rekening mereka tidak pernah disita. Saya tidak tahu apakah disita. Dan ini patut diduga mereka mengkondisikan anak ini sampai pulih dari kesehatannya, sampai tidak ngomong orang tua 1 tahun berikutnya baru tahu orang tuanya kalau anak ini diperkosa. Dan ibunya menerangkan bahwa dia ditunjukkan video atau gambar oleh penyidik tentang anak saya ditindih oleh Fajar, anak saya dalam keadaan tertidur. Saya berpikir dengan keadaan tertidur anak usia 5 tahun, ini segini Pak, anak ini panjangnya. Saya berpikir bahwa anak ini dibius Pak. Jadi harus adanya masuk undang-undang kesehatan Pak. Ini tidak diterapkan. Ditambah lagi Pak, dalam perkara ini sebenarnya harus juga junta undang-undang tentang 286 KUHP dan 285 tentang pemerkosaan. Kalau kita ada keraguan, itu prinsip dari penyidik dan penuntut umum kan,
menerapkan pasal-pasal berlapis itu supaya tindak pidana yang terjadi bisa dijerat. Jika pasal-pasal yang kita terapkan satu bisa lepas, satu sudah ada yang meng-cover, kan begitu. Tapi undang-undang tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 286 KUHP dan 285 tidak diterapkan. Saya minta Polda NTT memeriksa lagi pacar si Fani untuk ditetapkan sebagai tersangka. Karena sangat gamblang ini perkara. Bersama-sama berbulan-bulan melakukan aksi untuk bagaimana manipulasi anak ini. Mamanya dikasih kembang gula lah, kasih kue lah, kalas baju lah, anak ini dibawa bersama-sama. Mengetahui adanya tindak pidana saja tidak melapor sudah dikategorikan, bisa dikategorikan tersangka. Mengetahui ada tindak pidana, apalagi ikut serta. Kita pola pikirkan kita begitu kita bangun sebagai penegak hukum. Sehubungan dengan tindak pidana kronologis yang kita baca dan kita ketahui itu bahwa Fajar ini melakukan aksi ini kan dengan video, mengupload di website atau apalah dengan menerima uang. Apakah rekening ini sudah dilakukan penyitaan hasil daripada kejahatan ini? Kenapa kita omong begini? Ini hasil kejahatan, eksploitasi seksual yang dipublikasi sehingga orang nonton dia dapat uang. Ini harus disita, Pak. Karena ada hak-hak daripada korban yaitu restitusi yang harus dilindungi oleh negara. Jadi untuk pengamanan harus disita nih aset-aset ini, Pak. Karena ada dalam undang-undang tentang LPSK adanya restitusi yang mengganti kerugian. Bagaimana dari 5 tahun sampai usia dewasa nanti? Siapa yang akan menanggung masa depannya? Ini suatu kejahatan yang luar biasa yang harus dihukum mati Pak orang ini dan dikebiri. Gitu. Jadi semua ini masyarakat, keluarga semua dari NTT datang ke sini Pak karena ada apatis. Mereka semua ini, keluarga besar NTT ini apatis Pak. Sudah tidak percaya, ragu terhadap penegakan hukum. Apalagi pelakunya adalah anggota kepolisian, seorang Kapolres. Berarti proses seleksi, proses sistem kepekatan dan jabatan Polri ini saya nyatakan gagal Pak. Bisa lolos Kapolres begini melakukan pedofilia, melakukan pemerkosaan pada anak yang harus dilindungi. Ini luar biasa Pak, merinding Pak kita punya anak ini Pak. Bagaimana 5 tahun diperkosa Pak, hancur Pak ini anak. Robek-robek Pak masa depannya dia.